Dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, maaf ini pemirsa agak saru, tapi ini kok menggelitik kalau tidak kita tanggapin ya. Ini dari postingan Ike Aremanita ya. Ini dia katakan begini. Ya, ini ada satu gambar warna dasarnya kuning, tulisannya hitam, itu tulisannya bunyinya begini pemirsa. Mulyono itu perlakukan ijazahnya seperti alat kelamin. Gak boleh ada orang yang tahu. Tanda seru ya. Mulyono itu perlakukan ijazahnya seperti alat kelamin ya. Gak boleh ada orang yang tahu ya. Sangat beretika lah ya kan. Yang menjadi masalah adalah ya, bener nggak Mulyono itu punya alat kelamin ya, sehingga dia tidak mau menunjukkan itu. Nah, bisa jadi karena orang tidak punya kelamin, maka dia malu kalau mau menunjukkan. Karena nggak bisa mau menunjukkan apa coba. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya kan? Ini agak saru, tetapi analogi yang dibuat oleh Ike ini ya agak menarik gitu loh. Ya, kalau orang punya kelamin semua, orang ngertilah, normal begitu. Tetapi biasanya orang yang sudah tidak punya kelamin ya, apakah hilang, apa dipaksa dihilangkan dan lain sebagainya, yang sangat berbeda itu adalah perilakunya ya, karena punya kelamin itu ada hormonnya ini, hormonnya itu, macam-macam lah, jaringan sarafnya dan perilakunya ya. Kalau kita lihat ada laki-laki seperti perempuan ya, biasanya itu mungkin sudah dihilangkan itu, atau hilang secara paksa begitu kan, dengar-dengar ya. Atau perempuan seperti laki-laki, tapi ini jarang gitu kan, perilakunya juga berubah dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang yang tidak punya kelamin itu perilakunya tidak lagi bisa normal ya. Tapi ini analogi yang terlalu menurut saya ya. Janganlah disamakan dengan kelamin, jangan ya. Alat kelamin masuk disamakan dengan ijazah ya. Kelamin manusia itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang itu laki dan perempuan. Tapi kalau ijazah itu dengan cara berusaha ya, kuliah mengikuti standar normal ya, mendaftar ikut kuliah selama beberapa tahun. Kalau misalnya tahun 85 itu ya, bikin skripsi ya, mungkin di sama dosennya ya kan, dikuyo-kuyo ya. Kalau zaman 85 ini banyak dosen killer pemirsa ya. Kemudian skripsi lulus, ada yudisium lulus, baru kemungkinan punya ijazah tuh ya. Tetapi kalau yang ceritanya yang dimiliki Jokowi itu kan tidak begitu. Kapan dia kuliah? Pernah tidak dia terbukti diterima di Sipenmaru tahun 1980 ya? Nggak ada ya. Itu korannya yang memuat tanggal itu tentang penerimaan mahasiswa baru, di KR-nya kayaknya dicuri orang, betul-betul di hari itu dicuri orang. Kemudian di perpustakaan wilayah juga dicuri orang ya, sehingga hilang semua. Itu kenapa mereka itu mencuri? Bisa jadi ada dajjal atau iblis yang menyuruh orang itu untuk mencuri itu supaya tidak bisa menjadi alat bukti untuk mematahkan kebohongan bahwa Jokowi itu diterima di tahun 1980 gitu. Ya, yang kedua, ya kuliahnya di mana? Apa KKN-nya di mana? Jokowi juga tidak bisa menunjukkan itu gitu loh. Ya, Boyolali, Wonosegoro dan lain sebagainya itu sudah beri klarifikasi, tidak ada orang Gajah Mada KKN tahun itu di sini. Terus gimana lagi dong? Ya kan? Yang aneh itu adalah tanggal disahkannya ijazah. Tanggal disahkannya skripsi itu tanggal 14 atau 15 November. Sementara ijazah keluarnya tanggal 5 November. Masa orang
lulus duluan baru persyaratannya di belakang, itu sih hanya mental koruptor yang kayak begitu, gitu kan. Proyek belum dikerjakan, uangnya udah dapat duluan, ya. Terus gimana cara ngerjain? Terserah ente lah, kan begitu, ya. Kayak seperti ini, ya. Itu tidak ada prosedur normalnya kayak apa. Ya, nah ini macam-macam ya digoreng sama netizen ini pendapatnya, menyamakan ijazah Jokowi dengan alat kelamin ini, ya. Nah, ijazah itu bukan alat kelamin, ijazah itu kebanggaan seseorang. Biasanya malah dikasih bingkai di kaca, dipajang di tembok, di ruang tamu atau ruang pribadi. Itu kalau asli, gitu loh, ya. Kakak tuh joyok. Artinya memang ini agak jorok, makanya saya minta maaf, ini saru ya. Lain kali kalau membuat analogi jangan seperti ini, ya. Ijazah itu ya seperti sertifikat tanah, itu loh, itu agak normal lah. Memang punya tanah, jelas riwayat kepemilikan tanahnya itu, mungkin warisannya orang tua, ya mungkin beli, ya ada riwayat tanahnya itu, ada tanggalnya asli. Ya sekarang juga kan masalah surat SHM apa itu, satu tanah yang sama SHM-nya 3, ya. Begitu pemirsa. Jadi ya nggak tahu lah. Tetapi memang kalau kita lihat ya, orang yang punya ijazah palsu itu rata-rata punya gelagat takut. Tapi kalau Jokowi ini enggak. Tetapi juga nggak bisa menunjukkan aslinya itu apa. Ngerahkan segitu banyak dana dan energi bangsa ini yang sudah barang terlalu pro termol gitu kan. Tapi pada kenyataannya memang tidak pernah bisa ditunjukkan. Karena apa? Memang tidak ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.